Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Ruliana. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian khobar berdasarkan aspek yang disandarinya. Pembagian khobar berdasarkan aspek yang disandarinya ada 4. Yang pertama, hadis qudsi, yang kedua, hadis marfu, yang ketiga, hadis mauquf, dan yang keempat, hadis maktub. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Rabb Azza wa Jalla. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Jika Al-Quran, baik lafaz maupun sanadnya berasal dari Allah, dan sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jika membaca hadis qudsi bukan merupakan ibadah, namun jika membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran disyaratkan harus mutawatir, sedang hadis qudsi tidak disyaratkan harus mutawatir. Lanjut ke pembahasan yang kedua, hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Hadis marfu terbagi menjadi 4. Yang pertama, marfu al-qauli, yang kedua, marfu al-fi'li, yang ketiga, marfu al-takriri, dan yang keempat adalah marfu al-wasfi. Contoh dari marfu al-qauli misalnya pada kalimat qala Rasulullah SAW, dan contoh marfu al-fi'li fa'ala Rasulullah SAW, dan contoh marfu al-takriri fu'illa Nabi SAW. Yang ketiga adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Hadis mauquf tidak bisa dikatakan sebagai hujah karena hadis mauquf berasal dari perkataan para sahabat. Namun hadis mauquf dapat memperkuat sebagian hadis-hadis dhaif. Yang keempat adalah hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in ataupun selain mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Hadis maqtu tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena hadis maqtu merupakan perkataan atau perbuatan dari kaum muslimin. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.